Silakan Pak Kris. Selamat pagi Bapak Ibu semua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yang berbahagia, sehat selalu, penuh sukacita dan damai sejahtera. Apakah saya bisa minta ruang untuk saya bisa tampilkan PowerPoint saya? Pada waktu kita pertama kali belajar pemuridan, itu kita ditanamkan nilai-nilai tentang pemuridan gitu ya. Yang pertama adalah kita menerima teladan, kita menerima contoh. Kemudian terus menerus, saudaraku, kita diberi teladan, kita diberi contoh, kita diberi teladan yang baik kepada pembimbing kita, hal-hal baru yang dapat dari Tuhan. Kemudian yang kedua, kita diminta untuk mengerjakan bersama-sama nilai-nilai pemuridan, nilai-nilai firman yang baru, yang dulu kita hidup menurut cara hidup kita sendiri, tetapi setelah kita dimuridkan, kita diberi contoh tentang nilai-nilai, tentang prinsip-prinsip hidup firman Tuhan. Kemudian bukan hanya contoh, yang kedua adalah kita diberi kesempatan untuk melakukan bersama-sama tentang nilai firman Tuhan itu. Kemudian yang ketiga, kita dimohon atau diminta oleh pembimbing kita melakukan firman Tuhan itu dengan pengawasan pembimbing kita, apakah kita melakukan dengan benar. Nah, pagi hari ini saya ingin menyegarkan kembali apa yang telah kita lakukan dahulu, apakah kita masih melakukannya lagi, Bapak Ibu Saudara, atau bahkan kita sudah tidak melakukan super semar lagi ya. Pemuridan ini tidak semarak lagi gitu. Nah, kita mau Bapak Ibu Saudara pagi hari ini berdoa supaya super semar ya, supaya pemuridan ini semarak lagi gitu dalam hidup kita ya. Oleh karena itu perlu dimensinya ini kita gali gitu. Perlu kita gali supaya kita bisa doakan. Nah, pemuridan ini kata istilahnya adalah sel dalam tubuh Kristus. Ya, kalau selnya ini mati, tubuh Kristusnya ini ada sesuatu yang kurang komplit gitu ya. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini adalah Yohanes 17 ayat 3 dan lompat ke ayat 8, demikian firman Tuhan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi Bapak Ibu Saudara, hidup yang kekal itu adalah kita mengenal Tuhan Yesus dan mengenal Allah yang mengutus, gitu ya. Nah, pada waktu kita belum masuk di dalam pemuridan, kita belum masuk di dalam pertumbuhan kekristenan kita tidak mengenal hal-hal itu, gitu. Ya, kita tidak mengerti hal-hal itu. Rupanya keselamatan itu tidak hanya sekedar menerima Tuhan Yesus, lalu setelah itu bebas-bebas saja, kita tidak bertumbuh, kita tidak ada perubahan, kita tidak ada kehidupan yang baru gitu. Bukan begitu. Rupanya keselamatan itu adalah mengenal dan tahu itu beda ya. Saya mengenal Mas Ipung, saya tahu persis Mas Ipung itu sukanya misalkan ya ngelus-ngelus rambut dari atas ke bawah digini-ginikan gitu. Ya saya kenal gitu. Tapi kalau saya ditanya apakah kamu kenal ya dengan Pak Jokowi, saya cuma tahu jawabannya saya. Saya tahu, tapi kalau Mas Ipung, Pak Mora, Pak Oscar, saya kenal gitu. Saya kenal. Suka mereka, tidak tahu mereka, punya kenal ini lebih cenderung karena hubungan. Karena saya punya hubungan, jadi saya kenal. Ya. Nah, oleh karena itu keselamatan itu digarisbawahi di sini bukan hanya sekedar setelah kita terima Tuhan Yesus, tapi lalu tidak punya hubungan. Nah, kita harus punya hubungan. Ya, punya hubungan yang baik, punya hubungan yang intim, punya hubungan yang, nah untuk hubungan ini kan banyak sekali
dimensinya ya, saudara ya. Nah, bagaimana kita supaya bisa ini berdoa lebih dalam lagi? Rupanya saudaraku, di dalam pemuridan ini saudara, kita perlu saudara, yang pertama ayat 8 itu menyatakan, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku, ya. Jadi yang pertama bahwa baik kita maupun orang yang kita muridkan ini menerima firman yang dari Tuhan sungguh-sungguh ya. Menerima firman gitu, itu kita perlu saudara. Kita terima firman yang benar-benar, ini kita lakukan gitu, kita dapat firman yang menyegarkan kita, yang membangkitkan kita, baik itu dari minggu, baik itu dari persekutuan pribadi kita dengan Tuhan, lebih-lebih dari pembimbing kita ketika kita PA ya, ketika kita pemuridan, itu kita menerima firman ya saudara. Pertama kita menerima firman, yang kedua adalah menyampaikan firman yang kita terima itu kepada mereka itu bisa kita ya, bisa pembimbing, bisa murid kita, bisa orang lain ini menyampaikan gitu, kepada murid kita sampaikan firman yang kita terima itu, karena itu telah menjadi hidup kita sampaikan saudara. Kemudian yang ketiga adalah memahami murid telah menerima, apakah orang yang kita muridkan ini, apakah kita ini telah menerima pengajaran atau firman tadi dengan benar. Saudara ya, satu contohnya gini, kita soal keuangan gitu. Soal keuangan beda sekali. Pada waktu saya belum bertobat, terima duit itu senang saudara. Setelah terima duitnya habis, tidak senang. Jadi senangnya itu karena duit. Dan bertahun-tahun saya diajari senangnya itu karena duit. Berapa banyak masyarakat di Indonesia senangnya karena duit, saudara? Ya, nah, tetapi ketika kita masuk dalam pengajaran firman Tuhan, rupanya hati yang gembira itu bukan karena duit, gitu. Hati yang gembira itu karena kita diselamatkan. Nah, ini lebih utama lagi, saudaraku, kita bersukacita itu karena saya dimuridkan ya. Wah, saya diberi pengajaran, saya terima firman, saudara. Ya, akhirnya saya diajar juga untuk bergantung kepada Tuhan, melakukan sistem keuangan kerajaan Allah. Apakah saya perpuluhan dari keuangan pertama, ya potongan pertama yang sulung dari uang yang saya terima, itu apakah saya perpuluhan? Itu saudara, sebagai pekerja Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, wah ini saudaraku menempatkan firman Tuhan nomor 1, ya, perpuluhan, lalu persembahan khusus, saudaraku ya. Baik ya, kalau saya lihat kalau saya lihat itu istri saya kalau bikin reng-rengan itu pengeluaran bulanan itu, saudara ya, ya enggak cukup, pastinya lebih gede. Tetapi ketika saya mengandalkan Tuhan, saya menerima firman untuk saya membuka pintu-pintu surga katanya, itu saya diberkati Tuhan. Itu contohnya saudara ya, contohnya melakukan firman Tuhan ya. Kemudian yang terakhir adalah memahami murid kita tahu dengan benar-benar. Tahu dengan benar-benar ini artinya adalah melakukan firman yang dibagikan kepada kita. Hidup kita karena firman Tuhan, saudara. Hidup kita sejajar dengan firman. Nah, ini penting, kita berdoa buat murid-murid, kita berdoa buat semaraknya pemuridan, supaya firman Tuhan ini menjadi satunya jalan yang harus ditempuh, yang harus dijalani dalam dimensi pemuridan di gereja kita, saudara. Kita perlu berdoa untuk pemuridan ini makin semarak, saudara ya. Jangan lupakan super semar, saudara, ya, supaya pemuridan itu semarak. Jangan lupakan itu. Kita sudah diingatkan oleh Pak Susilo ya, melalui gambar foto presiden kita. Oleh karena itu, saya bagikan ini supaya kita menerima firman yang dari Tuhan yang pertama, yang kedua menyampaikan kepada murid-murid kita, yang ketiga memahami murid kita telah menerima betul dengan pengajaran kita itu, yang keempat adalah kita paham mereka melakukan dengan benar-benar. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa supaya pemuridan makin dahsyat, api kemuliaannya itu ya benar-benar merambah ke Indonesia. Terima kasih saudara. Mari kita berdoa saudara.